wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kesenangan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan, kekayaan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Nih ada siapa ini? Kang Garuda Sakti, Kobab Kabib, Kebab Musailamah. Waduh. Kamaman, halo siap. Ahad, waalaikumsalam warahmatullah. Hadir cina. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bersama-sama bertatap muka. Yang dari Kaltara, yang dari Batu Malang, Kang Mang Ucup, Kang Akrom Cilacap, Kang Imigran Surga, subhanallah, Ahmad Albar, mantap ya, rock never this. Kang Junaidi Juna, siapa lagi nih? Dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari Malaysia nih Kang Bu Ihsan Siti Komariah, Kang Mr. Burabet, ada rencana nggak mendatangkan mufti dari ahli nasab dunia ke Indonesia biar mereka meneliti nasabnya marga Ba'alawi? Ya barangkali ada itu Kang Mr. Burabet ya. Ini kayaknya lama ini Kang Mr. Burabet nggak muncul-muncul, ini baru muncul sekarang ya. Kemana aja nih Kang Mr. Burabet? Kang Tuan Takur, sebaiknya tes DNA dulu, tur, kata Rizik. Dengan adanya rambut maka bisa dipastikan mana Habib asli dan mana palsu. Tuh, dengan cara tes DNA, setuju. Kang Apriani, kuli bangunan nyimak, siap. Nih, yang rokok, yang ngopi-ngopi ya, santai nih ya. Ini tema pada malam hari ini, Kang Dian Lumajang, siap. Kang Mahfud Sulaiman, Ebot Jaya hadir, siap. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ya, dari mana-mana lah, mau dari Sumatera, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan, Sulawesi, yang dari Madura, yang dari Bali, yang dari Medan, tuh Kang Magargar, yang dari Lombok, yang dari Maluku, yang dari Papua, seluruh daerah ya, baik yang di Indonesia ataupun internasional. Yang dari alam gaib pun nggak masalah Kang Ahad ya. Dimana tema pada malam hari ini yaitu mengenai Gus Yahya Khalil Stakuf, jelaskan makna Ahlul Bait, Nabi, Zuriyah Nabi, dan Itrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat pesantren di Yaman, gimana nih? Aduh, ketutupan sih. Di Yaman, di Kota Tarim, betul, Kang Mahfud di Kota Tarim. Saya 5-6 tahun setengah lah. Sana ya, Kang Andriko Saputra di Serang Banten, udah nggak percaya. Siap Kang Andriko ya. Kang Elang Abdullah, siap. Nah, kalau membicarakan tentang Gus Yahya ini ya, jadi Gus Yahya ini sikapnya beda
saat beliau belum menjadi ketum PBNU. Kita ngaji malam ini, jangan lupa like bro. Siap Kang Ojiprit, terima kasih ya. Dimana statement itu sudah mulai muncul dari tahun 2017. Baik itu yang berupa video, baik itu yang berupa tulisan itu dari siapa, Gus Yahya Khalil Stakuf itu ya. Bahkan dalam status Facebooknya di tahun 2017 bulan 10 Oktober ya, Oktober, November, Desember. Bulan Oktober ya tahun 2017 beliau menulis satu tulisan status di Facebooknya ya yang berjudul Mbah Ndoro. Kemudian juga dari videonya siapa beliau juga itu ada membongkar status imigran itu ya. Itu di tahun berapa, sama kayaknya itu di tahun 2017 juga. Itu beliau menjelaskan tentang al-ashraful ula dan al-ashrafus tsaniyah bahasanya. Kemudian dengan bahasa-bahasa istilahnya yang beliau gunakan itu sampai dengan bahasa pengungsi. Kemudian juga kemarin itu baru nyimak itu ya teman-teman kemarin yang nanya itu di akun di channel TV NU, televisi Nahdlatul Ulama ya, itu 1 hari yang lalu tuh. Dengan judul siapakah yang dimaksud Ahlul Bait dan Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian nanti beliau itu akan mengutip penjelasan dari Mbah Maimun mengenai dzurriyyah. Apa sih yang dimaksud dengan dzurriyyah? Apakah hanya terbatas pada keturunan laki-laki saja ataukah perempuan? Kang Chandra Chung Parung Ciseeng Bogor hadir. Siap. Terima kasih Kang Iwan Jakarta hadir nyimak. Kang Imam Hambali nyimak Gus, siap. Itu sekilas ya mengenai Gus Yahya. Bahkan di tahun berapa 2017 itu pasca beliau menulis tentang tentang Mbah Ndoro itu ya. Itu ramai itu ternyata sahabat-sahabat. Bahkan sampai dimuat di beberapa media ya, media berita itu. Ada di Duta Islam, ada di Guru Siana, kemudian ada di Suara Nasional, kemudian apa lagi nih, dan lain sebagainya lah, banyak itu ya. Yang kemudian pada 10 bulan yang lalu, di tahun kemarin lah, siapa Gusmar, itu adminnya KBN Nusantara, itu pun juga mengulas tentang tulisan Gus Yahya pada tahun 2017. Nah, setidaknya hal ini yang saya sampaikan tadi, Kang Bang Jos Tanara hadir, siap. Itu bisa memberikan kepada kita sebuah gambaran sebenarnya bagaimana pandangan Gus Yahya Khalil Stakuf mengenai Habib. Nah, begitu juga dengan ketika beliau itu mengungkapkan atau mengeluarkan statement husnudon kepada Habib dan jangan tanyakan nasabnya. Dan yang namanya husnudon itu kan harus ada objeknya. Jadi saya berhusnudon bahwa nasabnya bersambung, atau sebaliknya, husnudon nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami dari husnudon itu sendiri. Karena ketika hanya menyebutkan husnudon dan tidak bertanya, itu kan banyak kemungkinan. Kemungkinan husnudonnya itu ada 2 kemungkinan lah, nggak usah dibilang banyak ya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama husnudon akan tersambungnya, dan yang kedua itu husnudon tidak tersambung. Husnudon tersambung nasabnya, dan husnudon tidak tersambung nasabnya. Kang Toko Mazaya Temanggung hadir, siap.
Kang Putra Nusantara Semarang, Kang Bang Jos tes dia mati sampai mati cina. Ya, Kang Totok hadir nih Purwakarta ini Kang Totok ini ya. Nah, sehingga harus jelas. Nah, sehingga jelas ketika menyebutkan husnudzon itu ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan husnudzonnya itu berhusnudzon akan tersambungnya nasab tersebut, atau sebaliknya berhusnudzon akan keterputusan nasab tersebut, kan masih ada kemungkinan yang seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Kang Agil Rahmat Afandi Tulungagung, siap. Jualan nasab tapi nggak mau tes DNA, aduh. Dengan husnudzon maling, rampok jangan ditangkap, aduh. Husnudzon berdasarkan apa ini? Nutfah nubuwah dan sanad keilmuan, oh gitu. Ya. Karena yang namanya nutfah nubuwah itu kan bisa disambungkan kepada jalur laki-laki dan bisa juga disambungkan kepada jalur perempuan juga, gitu. Jadi yang namanya husnudzon itu kan begitu ya, Kang ya. Atau tadi itu apa namanya? Husnudzon berdasarkan nutfah nubuwah. Ya barangkali kalau dari jalur perempuan itu kan bisa juga, gitu. Meskipun secara jalur laki-laki itu tidak ya, sampai sekarang tidak terbukti. Atau belum. Nah, mari kita simak. Saya lebih apa namanya? Oke. Karena sesuai dengan tema dulu, maka yang akan saya putarkan itu adalah video yang paling baru ya, tentang statement Gus Yahya Khalil Stakuf yang menjelaskan tentang Ahlul Bait dan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak nih sambil ngopi sambil ngerokok ini, mas santai saja ini mah. Panser Jombang hadir, siap. Saya mendukung Keimat, mantap. Kang Suwarno, ilmiahkan saja dulu, pakai metode-metode yang benar, diakui, jangan beropini apalagi menggiring kebencian. Itu memang nggak boleh kamu lihat ya. Jadi nggak ada, saya itu tidak menggiring orang lain untuk membenci golongan tertentu. Siap Kang Lencai, Kang Sorry. Untuk membenci kelompok tertentu, untuk membenci etnis tertentu atau golongan tertentu, nggak boleh, nggak boleh. Tetapi yang namanya kebenaran itu kan harus disampaikan, gitu kan? Saya menikahi Habibah bin Yahya, keduanya asal Pekalongan, tidak bawa apa-apa dari tempat asalnya dan membangun pesantren di Jakarta. Mantap itu Kang Iwan ya. Ya lanjut, Bismillah. Tidak lain dan tidak boleh tidak adalah ulama. Lain terputus itu. Yang berhak menjawab atas nama Islam tidak lain dan tidak boleh tidak adalah ulama. Jadi yang membahas tentang urusan agama, yang membahas tentang urusan agama Islam, tidak lain dan tidak boleh tidak ya kecuali ulama yang berhak menjawab atas nama Islam. Ya harus ulama. Karena kalau nggak ulama gimana dia akan menjabarkan, menguraikan tentang keislaman? Nggak bisa. Ya, makanya kalau memilih ulama ya milih-milih gitulah. Mana yang sekiranya wiroi, mana yang sekiranya jujur, mana yang sekiranya soleh, mana yang sekiranya tidak membodohi masyarakat, mana yang sekiranya tidak mendoktrin masyarakat, mana yang sekiranya tidak membuat kuburan palsu, mana yang sekiranya tidak. Terus gimana soal tanggapan di sini, belum nyimak? Nanti coba saya simak ya. Mana sekiranya ulama yang tidak memalsukan sejarah, yang tidak memasukkan nasab, yang tidak membuat makam kucing menjadi makam wali. Itu ya. Makanya memang harus selektif kita. Kita harus selektif dalam memilih siapa sekiranya ulama yang berhak untuk menjawab atas nama Islam. Itu ya, fiktif, betul Kang Amir Nasri. Aduh ya, kumaha
ulama lah yang pantas dan yang punya ilmu serta akhlak mulia dan punya otoritas. Betul. Mana sekiranya yang tidak ada wir, betul Kang Sutrisno. Nah, lalu kalau misalkan ada seorang yang mengaku ulama, memiliki ilmu. Kalau saya kan bukan ulama, saya tidak pernah mengaku diri sebagai ulama. Atau saya kan orang bodoh, orang tolol, orang goblok kan saya mah ya. Saya kan bukan ulama. Nah, maka jangan jadikan saya ini sebagai sandaran ya, karena saya bukan ulama. Kemudian ketika membaca kitabnya pun dari kiri ke kanan. Membaca kitabnya itu dari kiri ke kanan. Kayak baca Latin gini kan. Baca tulisan Indonesia ini, tulisan huruf Latin. Ini kan dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalkan Arab, tulisan Arab, bacanya itu dari kiri ke kanan, itu bukan ulama. Kecuali kalau memang dia sakti gitu kan. Artinya sakti itu bisa loh, meskipun kitabnya dibolak-balik itu meskipun kitabnya dibolak-balik bisa dibaca, nggak masalah itu mah. Kiri ke kanan itu salah satunya karomah, betul, itulah karomah ya yang dimiliki oleh ulama tersebut. Kang Gus muridnya ulama tuh jadi paham ilmu, amin. La yang fawasudon ba'datian bayina. Asallahu yubarik fikum, amin. Terima kasih Kang Dans ya. Lanjut. Menurut Islam jawabannya ini. Itu yang punya wewenang itu hanya ulama, tidak ada yang lain. Ulama tidak ada. Nggak ada ulama. Perhatikan siapa yang diseru oleh Hadratus Syekh. Faya ayyuhal ulama. Faya ayyuhal ulama, cina yang diseru oleh Faya ayyuhal ulama. Maka wahai para ulama. Wahai para ulama. Wasadatul atqiya, dan sayyid yang bertakwa. Siapa yang dimaksud sayyid ini? Sayyid ini dimaksud sayyid adalah dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dari dulu, kita semuanya mengaku para ulama kita ada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama untuk banyak. Siapa mereka? Sayyid itu ya. Saya mendapat keterangan dari Sayyid Syekh Kemal Jubair tentang hal ini. Saya sudah pernah sampaikan. Ya. Ada di YouTube sudah itu saya lihat tempoh hari. Ada ahlu bait Rasulullah, ada ahlu Rasulullah, ada dzurriyyatu Rasulullah, ada itratu Rasulullah. Ya. Ada berapa tuh berarti tadi? Ahlu bait Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, ahlu baiti Rasulullah, kemudian ada dzurriyyatu Rasulullah, kemudian yang terakhir itu ada dzurriyyatu itratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai pada keranjingan live di TikTok. Biarin Kang, biarin bebas gitu Kang calon jenazah ya. Santai saja, santai ya. Lanjut. Bait Rasulullah itu siapa? Ahlu bait Rasulullah itu ya daripada ada satu riwayat Rasulullah pada suatu ketika melingkupi dengan selendang, beliau bersama Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah dan dua orang putra mereka Hasan dan Husain. Rasulullah mengatakan hadza ahlu bait. Jadi ahlu bait Rasulullah yaitu Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. 5 ya. Berarti kalau ahlu bait itu ada 5 orang ya. Ahlul Bait itu ada 5 orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada 5 ini, ya, ada 5. Oke, lanjut. Itu Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah. Nah, kemudian ada Alu Muhammad. Alu Muhammad. Kemal Jubair. Alu Muhammad ini adalah dari Bani Hashim. Itu semuanya Alu Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ini Alu Muhammad. Ini termasuk Sayyidina Abbas dan keturunannya ini Alu Muhammad. Ya. Sekali tebas dan ini masih ada iklan ini. Jadi kalau Alu Baiti Rasulillah, ya, Ahlul Bait Rasulullah itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib menurut versi
Bah Maimun Zubair, ya. Terus dan sebagainya. Ini ke bawah ya. Alu Muhammad, ya tentu saja yang mukmin ya. Abu Lahab nggak termasuknya. Yang mukmin Sayyidina Hamzah itu Alu Muhammad. Alu Muhammad. Mereka dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian ada Dzurriyyatu Rasulullah SAW. Siapa Dzurriyyah? Ini ada satu versi lain ya mengenai apa namanya Alu Baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Alu Baiti Rasulullah. Fahaulail arbaun, ada 40 orang ini. Dan ini dari kitab Khatmul Aulia. Khatmul Aulia karya dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hasan yang dikenal dengan Al-Hakim At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 318 Hijriah. 318 Hijriah. Walastu a'ni ala baitihi fin nasab walastu a'ni ala baitihi sallallahu alaihi wasallam fin nasab. Innama hum ahlu baiti dzikri. Yang saya maksud itu bukanlah keluarga atau ahlul bait dalam nasab, dalam genealogi, bukan, tetapi ahlul bait dalam penyebutan. Di mana bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li iqamati dzikrillah. Wa isa Rasulullah li iqamati dzikrillah, di mana Rasulullah itu diutus untuk menegakkan zikir kepada Allah, waliyubawwi alahu mustaqarra, agar menyiapkan satu tempat yang tetap, yaitu az-zikrul khalis as-safi, yaitu zikir yang murni, yang jernih. Fakullu man awa ila dzalikal maswa fahum aluhu, maka setiap orang yang datang ke tempat tersebut, maka mereka itu adalah keluarganya Rasul. Ala tara ila qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau lihat pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti amanun li ummati, bahwa ahlu baitku merupakan keamanan untuk umatku. Faidza zahabu, dan ketika mereka lenyap, hilang, atau huma yu'adun, maka datanglah kepada mereka apa yang dijanjikan kepada mereka. Nah, wa inna masara haula'il arbaun amanan lil ummah li'anna bihim taqumul ard, itu 40 aulia itu ya. Di mana dengan 40 aulia ini yang dijelaskan sebelumnya itu mengenai tingkatan-tingkatan wali itu. Di mana dengan 40 orang itu, 40 wali itu, maka bumi ini akan berdiri. Wabihim, dan dengan mereka ini 40 wali ini yustasqaunal ghaits, di mana mereka itu bisa atau dijadikan wasilah untuk meminta hujan. Kemudian lanjut, walau kana nabi ya'ni bihi ahla baiti fin nasab lakana yastahilu alla yabqa minhum ahadun fayamutu an akhirihim faqad katsarallahu adadahum hatta la yuhsaun. Dan seandainya yang jika dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahlu baitnya dalam nasab, maka mustahil ya tersisa dari mereka seorang pun, sehingga mereka akan mati, akan meninggal ya pada akhirnya. Sementara Allah Ta'ala itu memperbanyak bilangan mereka sampai mereka itu tidak terhitung. Ya, artinya menurut versi Syekh Muhammad bin Ali Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitabnya Khatmul Aulia. Khatmul Aulia itu stempelnya para wali gitu ya. Itu yang dimaksud itu bukan ahlul bait dalam nasab, tetapi ahlul bait dalam zikir, yaitu termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ngaji tasawuf ini, nggak masalah ya. Lumayan, ini mah lumayan. Tuh, lanjut. Siapa saja yang lahu Dzurriyyah, siapa dan Dzurriyyah, Bani Abdul Muttalib. Kemudian ada Dzurriyyatu Rasulullah SAW. Siapa Dzurriyyatu Rasulullah ini? Siapa saja yang lahu nutfatun nubuwah. Siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan, itu Dzurriyyatu Muhammadin SAW. Jadi kalau dzurriyyahnya Nabi Muhammad itu berarti seseorang yang dalam dirinya itu terdapat nutfah nubuwah. Jadi nutfah itu apa sih? Nutfah itu kan air mani, air apa namanya? Apa bahasa ininya? Sperma lah ya. Baik dari laki-laki
atau dari perempuan, sama saja itu. Maka semuanya itu bisa masuk dalam kategori dzurriyyatun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi nggak hanya terbatas pada garis laki-laki saja. Kalau yang dimaksud yang dimaksud dengan dzurriyyah itu adalah nutfah nubuwah, dan ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair. Itu ya. Kalau yang diklaim sebagai keturunan Nabi yang terkenal sekarang ini adalah dari keturunan Sayyidatina Fatimah. Itu berarti perempuan. Yang dihitung itu dari nasab, dari jalur perempuan. Ya. Makanya nggak dibilang dzurriyyatu Ali, nggak dibilang dzurriyyatu Ali. Kalau Allah dzurriyyatu Muhammad, walaupun dari perempuan Siti Fatimah. Dan putra Siti Fatimah yang kemudian punya keturunan itu bukan cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ada yang lain, ada Ummu Kulsum dan lain-lain yang punya keturunan juga. Kemudian Kiai Mahmud juga menyebut Siti Ruqayyah dan Siti Zainab itu juga ada keturunannya. Ini semuanya dzurriyyatul Rasulullah. Dari jalur laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya saya katakan bahwa kiai-kiai di Nusantara ini insya Allah dzurriyyatul Rasulullah semua. Dari dulu ada tradisi campur yang tidak karuan. Sudah tidak ada lagi parameter bahwa laki-laki perempuan dari Bani Hashim atau Bani Mustafa di Nusantara atau Bani Abdul Muthalib di Nusantara ini, perempuannya harus menikah dengan laki-laki dari Bani Hashim juga. Itu dari dalam tradisinya tadinya nggak ada. Kenapa? Orangnya belum banyak. Nah sekarang kalau ada Bani Hashim punya anak perempuan, mau dikawinkan dengan Bani Hashim laki-laki, sudah tidak ada lagi. Terpaksa dikawinkan orang Jawa. Dikawinkan sama orang Sunda, orang Minang dan lain-lain. Jadi ini udah campur. Tapi semuanya dari keturunan itu memiliki nutfah nubuwah. Ini yang semuanya berarti disebut sebagai dzurriyyatu Rasulullah SAW. Itu sudah biasa dari dulu, itu campur dan karuan. Nah, makanya ini istilahnya semacam sindiran barangkali dengan statement yang santai, statement yang tidak menikung atau tidak menusuk, bahwa tradisi yang biasa kita temukan dari tradisi Ba'alawi mengenai kafaah, ya, ternyata di zaman dulu, khususnya di zaman Wali Songo, ya, itu memang tidak berlaku. Dan memang sudah biasa, mau itu dari keturunan artinya dari perempuannya keturunan Wali Songo, kemudian yang laki-lakinya itu dari orang asli, yang Jawa-Jawa gitu, yang Kalimantan, yang Sumatera, yang Madura, yang Sulawesi, yang Papua. Itu sudah biasa. Nah, berbeda dengan tradisi kafaah yang ada di Ba'alawi. Nah, sehingga ketika kita menemukan banyak doktrin dari masyarakat, dari oknum-oknum Habib itu, bahkan ketika ada seorang kiai yang ada di mana itu Pasuruan, dia menikahi seorang Habibah Ba'alawi, janda padahal, janda dan statusnya itu mohon maaf dalam tanda kutip ya kurang mampu gitu ya. Itu dinikahi oleh kiai, diurusi oleh kiai, itu malah kiainya itu malah dipersekusi, sahabat-sahabat. Kiainya itu malah dipersekusi, bahkan dipolisikan itu. Dipolisikan. Kan aneh ini, aneh. Kenapa bisa seperti itu? Kok segitunya ngebantuin? Enggak, giliran dibantuin, dinikahin, kemudian dibantuin, diurusin. Itu malah dipersekusi, bahkan digebukin gitu lah ya. Nah, ini kan aneh. Bahkan disebut ketika misalkan ada seorang Habibah Ba'alawi yang menikah dengan orang Nusantara, maka itu satu, dia telah menyakiti hati Siti Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha. Dan nanti di akhirat, di hari kiamat itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kalau mau, jika mau untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus mengembalikan keperawanannya. Daging katanya, dagingnya Rasulullah sudah dinikmati oleh orang lain, gitu kan, ada seperti itu kan. Bahkan yang mengeluarkan statement itu dari petinggi-petinggi Rabithah Alawiyah gitu kan, meskipun beberapa tahun yang lalu gitu kan. Makanya itulah tradisi ya, kafaah. Bahkan kalau kita telusuri dalam permasalahan kafaah itu sendiri, kemarin yang sering saya sampaikan itu dari kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah mengenai kafaah, itu masih berselisih pendapat sebenarnya di kalangan ulama-ulamanya Ba'alawi sendiri. Misalkan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf itu menyatakan pernikahan tersebut sah. Kemudian juga Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu juga menyebut sah. Kemudian ada satu Habib lagi itu menyebutkan sah juga. Ada tiga ulama itu ya. Yang pada intinya adalah kalau ulama-ulama Seun itu mengatakan sah, sementara untuk ulama-ulama yang ada di Tarim itu tidak mengesahkannya. Nah, sehingga ketika kita kembali kepada sejarah, di mana kejadian pada tahun 1906, itu kan ada orang India yang ada di Singapura menikah dengan seorang Habibah Ba'alawi. Geger itu kan, geger. Kemudian kalangan dari Ba'alawi saat itu meminta fatwa kepada ulama-ulama Hadramut, yang diantaranya yang dimintai fatwa itu adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf, dan ternyata beliau itu menyatakan pernikahan tersebut sah, dan ternyata apa? Ternyata malah ditolak oleh si penanya itu. Gus, mau nggak istri yang kedua dari kalangan Habibah? Oh, saya mah nggak ada potongannya, Kang Zain Ahmad ya. Gus saya pesen yang ada gambar Habib lagi dawir apem. Aduh, itu mah ke Gus Akemi itu ya. Dia mah bisa aja itu, Kang A. Ratmaja itu ya. Ya, artinya kalau kita kembalikan dalam permasalahan fikih, maka itu masih menjadi sebuah perbedaan pendapat, ikhtilaf ulama. Kang Sudri Opati Jateng. Masih menjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama Ba'alawi sendiri. Masih belum menjadi sebuah kesepakatan itu ya, meskipun Habib Usman bin Yahya dalam sebuah risalahnya atau beberapa risalah itu menyatakan bahwa pernikahan tersebut hukumnya tidak sah dengan segala macam argumentasinya, yang diantaranya itu adalah statement dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa dzurriyyah Nabi itu la yukafi'uha syai'un. Tuh ya, tapi pada kenyataannya untuk Wali Songo sendiri ya mereka biasa, misalkan seperti Sunan Ampel yang menikahkan anaknya kepada siapa itu, Raden Fatah kalau tidak salah ya. Begitu juga menikahkan cucunya Sunan Ampel dengan cucunya Raden Fatah itu pun juga sama, biasa aja gitu kan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam tradisi, khususnya dalam tradisi kafaah itu sendiri ya. Nggak panas Kang, ini pembahasannya mah adem ayem ini, Kang Madang channel ya, lanjut. Abu Bakar kedua. Ya makanya juga jadi saya sempat pernah mengulas tentang nggak usah baca-baca soal ini, pokoknya tahu lah ini. Ini kayaknya ini siapa Gus Yahya ingin membahas tentang nasabnya Ba'alawi, cuman karena nggak enak barangkali ya, sehingga nggak usah lah baca-baca lah, soalnya pokoknya tahulah ini, gitu. Mau ngebahas itu cuman ini. Nggak usah baca-baca soal ini, pokoknya tahu lah ini. Saya satu latihan ini yang betul terjelas. Kemudian dari itu Rasulullah SAW. Ini yang keempat. Karena Rasulullah bersabda, antara tu lakum, apa namanya? Fakolain. Apa namanya? Pokoknya aku meninggalkan dua hal. Dia tamasaktum bima lam tabil. Kalau kalian berpegang teguh pada dua ini, kalian tidak akan sesat. Itu apa? Kitabullah wa itrati. Kitabullah wa itrati.
Abdullah Quran wa itrati dan itraku. Maka masalah Sallallahu itrah ini menurut Kiai Maimun adalah keturunan Rasulullah yang dari generasi ke generasi ini alim semua. Sampai ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu sampai itu alim terus. Alim gak ada yang goblok itu. Gak ada yang goblok. Kalau dari generasi itu alim terus, gak ada yang goblok itu namanya itrah itu. Kalau dari generasi alim terus itu baru itrah. Kalau ada yang goblok, ada yang nggak karu-karuan, ya itu bukan itrah namanya. Jadi kali itu ya itrah ini alim terus dari generasi. Jadi ini sekaligus apa namanya menjadi sebuah jawaban dari banyak oknum-oknum Habib yang dalam ceramah-ceramah mereka menyatakan bahwa taraktu fikum tsaqalain, kata Rasul atau dalam sabdanya Rasulullah, beliau bersabda, saya telah meninggalkan dalam diri kalian itu ada dua hal, kitabullah wa itrati. Kemudian itrah ini diartikan dengan apa? Dengan Habib, kan gitu. Sehingga ketika Habib itu apa namanya meskipun bodoh, meskipun tukang mabok, meskipun ahli maksiat, meskipun tidak memiliki ilmu dan lain sebagainya, maka tetap harus berpegang teguh kepadanya. Ya kan? Tentu hal ini adalah satu hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita pelajari dari seorang Habib yang bodoh gitu, yang tidak memiliki ilmu. Nah, makanya di sini ya Gus Yahya itu menjelaskan dari Mbah Maimun bahwa itroh yang dimaksud itu adalah itroh yang terus-menerus dari generasi ke generasi itu adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, bukan orang-orang yang bodoh kemudian dimasukkan dalam kategori itroh untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Kalau satu orang yang bodoh meskipun memiliki misalkan secara genetik itu memiliki ketersambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa yang bisa diambil pelajaran? Apa yang bisa dipelajari dari seseorang yang tidak memiliki keilmuan? Makanya itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Sindiran itu Kang Fajar Sodik, Kang Fajar Kadib ya. Itu sindiran dari beliau untuk meluruskan statement-statement yang seperti itu. Itu ya. Padahal Habib banyak yang tidak punya ilmu agama alias OO. Itu lihat dari cara narasi mereka. Oh gitu ya Kang Joko Ahmad. Makanya saya tadi menyimak itu satu videonya Kiai Marzuki Mustamar ya. Tadi pula ya Kang Fajar, siap. Di mana orang atau ulama-ulama Indonesia ini tidak sosokan ngarap. La yata'arrab katanya, tidak pura-pura menjadi orang yang Arab. Sok Arab gitu. Meskipun misalkan mereka menguasai banyak kitab. Cukup sholawat aja dapat cuan. Oh gitu Kang Widodo ya. Ratusan kitab yang begitu banyak di lemari-lemarinya, bahkan mampu untuk menyusun kitab-kitab ya. Tapi mereka nggak sosokan ana ainte gitu, enggak, atau kayak halak gitu, ya khair gitu, toyib, yallah, enggak sok ngarap gitu. Jadi ulama-ulama kita itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi meskipun mereka itu sangat menguasai kosakata yang begitu luar biasa banyaknya, tetapi tidak sok ngarap. Misalkan saya, meskipun saya bukan ulama ya, dan meskipun saya itu bukan orang yang berilmu, ya misalkan meskipun saya itu bisa ngomong gitu, assalamualaikum ya khair gitu, ya akhi, ya ukhti, kif halak, kif halukum, tayyibin, mabsutin, dan seterusnya. Saya kan nggak sok-sokan ana ainte, Kang Widodo ana ainte gitu, enggak. Jadi biasa-biasa aja lah. Saya ya saya, Anda ya Anda, kamu ya kamu, jenengan ya jenengan. Sok ngarap, sok ngaku. Oh gitu, lambenya itu ada doktrinnya ya Kang Fajar Kadib ya. Ya afem gitu. Enggak ada itu Kang Jos ya. Ya afem ya dawir gitu. Enggak ada ya. Nah, jadi biasa-biasa aja gitu. Meskipun saya dikit-dikit lah bisa ngomong ya. Jadi nggak lebay lah, biasa aja, biasa. Artinya menyesuaikan dengan kondisinya. Ketika memang
yang menjadi objek atau apa namanya, yang menjadi lawan bicara kita itu adalah orang Indonesia, ya ngomong Indonesia aja. Ngomong orang Jawa, ya kita bahasa Jawa aja. Ketika orang Madura, ya kita ngomong Madura. Ketika bahasanya bahasa Sunda, ya ngomong Sunda. Ketika yang di orang Melayu, ya berarti bahasa Melayu dan seterusnya. Ini bukan dalam rangka untuk membenci bahasa Arab ya, enggak. Tapi biasa gitu. Dan nanti akan dicontohkan itu oleh siapa namanya, Gus Yahya, mengenai hal ini dengan mencontohkan banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama kita yang mereka sangat ahli dalam bahasa Arab, bahkan mampu untuk menyusun banyak berbagai kitab. Ya seperti misalkan Mbah Ihsan Jampes gitu ya. Mbah Ihsan Jampes yang memiliki kitab Sirajut Talibin, itu syarah dari kitab Minhajul Abidin. Ya dalam apa namanya, interaksi tiap harinya itu enggak ana ente gitu, enggak, biasa aja. Ilmu Allah cina ge, Allahumma di inda koli Indonesia fa goli inna asyik asyidi inna kalimah fi selalanjung aing lah, macam lagi lanjung aing lah. Lanjut. Dikoyiti, ulamanya nggak dikoyiti, ayo ulama, gitu ya, tapi wasadatul atqiya, dan sayid yang bertakwa dikoyiti dengan atqiya. Di sayid yang nggak bertakwa nggak diajak, cuma yang takwa aja. Ya. Sayid yang nggak bertakwa nggak diajak. Gimana lagi? Min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahli madhahibil a'immatil arba'ah, dari kalangan ahli madhabnya imam 4. Anda semua telah mengambil Anda semua al-uluma, ilmu-ilmu liman dari orang-orang qoblakum sebelum Anda, liman qoblakum dan orang-orang sebelum Anda, liman qoblahu dari orang-orang sebelum Anda. Kecuali sanad dengan sambungnya sanad ilaikum kepada Anda semua. Karena dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sanad ini kunci. Enggak sah orang disebut alim kalau enggak jelas sanadnya, gitu ya. Itu enggak sah. Sanad itu kunci. Saya sudah terangkan di awal ketika bicara tentang Rasulullah sebagai Sirajan Munira. Dan sanad ini kunci. Lanjung kita mah. Karena agama tidak boleh ngarang sendiri. Sampai kan agama tidak boleh ngarang sendiri. Sanad ini kunci. Ini bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ulama Ahlus Sunnah yang dianggap termasuk dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ulama yang punya sanad. Kalau tidak punya sanad, cuma nemu dalil dari sobekan koran, dari sobekan kalender dan sebagainya, ya tidak termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mungkin alim. Tapi kalau tidak ada sanad, tidak. Ini sangat penting. Nah, karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mereka yang punya sanad ini, yang punya wewenang keagamaan. Mereka yang punya sanad. Ya. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan Anda semua telah mewaspadai dari mana? Ya. Amman dari siapa? Ta'khuduna, Anda mengambil dinakum, agama Anda. Jadi ulama Ahlus Sunnah itu kalau mau berguru itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan ya. Guru itu nyari guru yang jelas sanadnya dan kemudian juga jelas baik akhlaknya. Itu doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nyari guru sekedar nyari di YouTube itu juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau nyari-nyari di YouTube, ya jangan nyari di YouTube. Guru itu nyari-nyari di YouTube, ya bukan termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ya. Ya terus nyari yang jelas sanadnya, jelas baik akhlak, jelas mulia akhlak. Itu guru. Ya kan dia ada dalilnya tuh. Lalu bagaimana itu dengan apa namanya yang katanya itu ada seorang ulama yang baik, bahkan ulamanya itu ahli sufi sedunia loh.
bahkan jadi Rois Jatman gitu. Tetapi apa namanya, di belakang layar ternyata adalah hal-hal yang tanda tanya, ya, hal-hal yang tanda tanya. Kuburan kucing kemudian menjadi kuburan wali. Kemudian KRT Sumodiningrat kemudian menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian ada makam-makam yang palsu, atau makam-makam yang lama, kemudian makam tersebut menjadi makam-makamnya Habib, entah itu bin Yahya ataupun yang lain. Bahkan seperti Pangeran Diponegoro itu menjadi bin Yahya, atau keturunannya Pangeran Diponegoro itu menjadi bin Yahya dari jalur laki-laki, ya. Kemudian Pangeran Diponegoro itu menjadi Barakpa, sampai itu Dr. Yasir itu, belum saya angkat ya, lupa saya Pangeran Diponegoro itu, sampai memiliki 12 nasab, coba. Memiliki 12 nasab. Ya dari Habib-Habib semua, kan lanjung itu. Nah, makanya di sini, apakah ulama yang seperti itu masuk dalam kategori watanzuruna amman ta'khuduna dinakum? Nah, itu pertanyaan. Ini saya bertanya ini, sahabat-sahabat, ya. Tapi setelah tahu fenomena makam jadi bingung. Oh gitu. Nggak usah bingung, Kang Fajar. Ya husnudzon aja kan tadi kata Gus Yahya tadi kan, husnudzon. Nah, tapi husnudzonnya itu husnudzon terputus atau tersambung. Kang Fajar. Kalau sanad Gus Aziz belajar nasab untuk ikut membatalkan nasab sama siapa? Aduh, sama siapa ya? Sama siapa? Kan saya hanya pembaca. Dan saya tidak memproklamirkan diri, saya ini ahli nasab, saya ini adalah ulama nasab. Kan kemarin dalam pembahasannya itu kan, bahwa